Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi anak-anakku sekalian yang menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ya, langsung saja kita mulai, yaitu dengan materi pelajaran matematika, yaitu adalah tentang pecahan, ya, tentang pecahan bagian yang kedua, ya, pecahan yang kedua. Apa di dalam materi pecahan yang kedua ini nanti? Yaitu adalah membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kemudian pecahan di antara dua pecahan. Ya. Membandingkan dan mengurutkan pecahan itu yang bagaimana? Ya, contohnya, bandingkan pasangan pecahan berikut. Ya. Yang pertama adalah 2/3 dan 3/4. Yang kedua adalah 3/5 dan 5/7. Ya. Maksudnya bagaimana? Membandingkan itu maksudnya bagaimana? Yaitu adalah 2/3 dan 3/4 itu lebih kecil mana atau lebih besar mana? Nah, begitu maksudnya. Penyelesaiannya adalah yang pertama di sini adalah 2/3 dan 3/4. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya dulu. Ya. Berhubung di sini ini tidak sama, ya. Penyebutnya kan tidak sama, di sini 3, di sini 4, ya. Kan penyebutnya kan tidak sama. Nah, untuk membandingkan di situ harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. KPK itu maksudnya bagaimana? Yaitu dengan kamu cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 4 ini. Ya. Bilangan yang bisa dibagi 3 dan 4 ini, yang kecil maksudnya. Nah, berapa di situ KPK dari 3 dan 4? Yaitu adalah 12. Ya. Nah, 12 kan bisa dibagi 3 dan 4. Ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Yaitu adalah 2/3 sama dengan 8/12. Nah, 2/3 ini, ya, kalau dijadikan penyebut yang 12, ya, penyebutnya 12, berarti berapa pembilangnya? Yaitu dengan cara bagaimana? Ya, 2/3, ya, 2/3, nah, ini sama dengan berpenyebut 12. Yaitu adalah 12 dibagi 3. Ya. 12 dibagi 3 berapa? Yaitu 4. 4 dikalikan 2. Nah, ini 12 ya dibagi 3. Kemudian dikalikan 2. Nah, 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 2 berapa? 8. Begitu ya. Maka di sini adalah 8 ya. 8/12. Berarti 2/3 itu sama dengan atau senilai dengan 8/12. Kemudian, nah, yang 3/4 yaitu adalah 12 ini dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 berapa? Yaitu adalah 3. 3 kali 3, 9 ya. Nah, berarti adalah 3/4 itu senilai dengan 9/12. Ya, paham ya? Oke. Bagaimana berarti kalau sudah sama-sama penyebutnya sama-sama 12-nya? Nah, 8/12 itu dengan 9/12 berarti adalah 8/12 kurang dari 9/12. Diambil berarti kalau penyebutnya sudah sama-sama 12-nya, berarti dilihat dulu pembilangnya. Nah, kalau pembilangnya 8 sama 9, berarti kan 8 ini kan lebih kecil daripada 9. Ya kan?
Berarti 8 kurang dari 9. Maka nilai 8 per 12 kurang dari 9 per 12. Kita kembalikan lagi, 8 per 12 itu miliknya siapa? Yaitu 8 per 12 miliknya 2 per 3. 9 per 12 miliknya 3 per 4. Maka 2 per 3 kurang dari 3 per 4. Begitu ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu 3 per 5 dan 5 per 7. Nah, sama seperti tadi caranya, dengan cara yang A tadi, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Berarti kamu cari KPK dari 5 dan 7. Berapa KPK 5 dan 7? Yaitu adalah 35. Ya. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Nah, 35 kemudian 3 per 5 supaya penyebut 35 berarti pembilangnya berarti berapa? 35 dibagi 35 dibagi 5 berapa? 7. 7 dikalikan 3 berarti 21. Yaitu dengan cara 35 dibagi 5 hasilnya kan 7. 7 kali 3 adalah 21. Itu ya. Kemudian yang 5 per 7. Nah, 5 per 7 dengan pembilang dengan penyebut 35. Yaitu dengan cara supaya mencari pembilangnya bisa 25 ini dari mana? Yaitu 35 dibagi 7 ya, dikalikan 5 ya. 35 bagi 7 sama dengan 5. 5 kali 5 adalah 25. Nah, kita lihat 21 per 35 dan 25 per 35. 21 per 35 itu adalah kurang dari 25 per 35. Ini sudah penyebut sama, sama-sama 35-nya. Ya, kita lihat pembilangnya. Kalau sudah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya 21 dan 25 besar mana? Yaitu besar 25. Atau 21 lebih kecil dari 25. Berarti 21 kurang dari 25. Berarti pecahan 21 per 35 itu kurang dari 25 per 35. Nah, ini kemudian disederhanakan lagi 3 per 5 berarti 3 per 5 dengan 5 per 7 itu besar mana? Ya, 3 per 5 kurang dari 5 per 7. Gitu ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Kita lanjutkan dengan mengurutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil ya. Nah, coba sekarang urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Yang A 2 per 3, 1 per 6, 3 per 4. Ya. Diurutkan dari kecil, berarti 2 per 3, 1 per 6, 3 per 4. Yang paling kecil yang mana? Nah, kemudian yang kedua, 5 per 6, 2 per 3, 1 per 2. Nah, yang paling kecil yang mana dulu ya? Penyelesaiannya yang A 2 per 3, 1 per 6, 3 per 4. Sama seperti tadi ya kan, sama dengan membandingkan. Yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya ya. Mencari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya berapa di sini? Ya. Penyebutnya di sini adalah 3, 6, dan 4 ya. Bilangan yang bisa dibagi 3, 6, 4 itu berapa yang paling kecil? Ya, yaitu bilangan KPK dari 3 dan 6 dan 4 ada 3 di sini. Bilangan yang bisa dibagi 3, 6, dan 4 yaitu adalah 12 ya. Nah, sekarang kita ambil dulu yang 2 per 3. 2 per 3 itu sama dengan 2 kali 4 ya, per 3 kali 4 sama dengan 8 per 12 ya. Ini berarti 12 dibagi 3, nah sama saja seperti tadi, yaitu 12 dibagi 3 ketemunya kan 4. 4 kali 2 8. Atau supaya di sini ini 12 kan berarti 3 kali 4 12, maka ya pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. Nah, sama aja. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjutkan dengan 1 per 6. Nah, 1 per 6 di situ dengan penyebut 12 nilainya berapa? Yaitu dengan cara 12 ya.
dibagi 6, nah ketemunya kan 2. 2 kali 1 ketemunya 2. Nah, supaya 12 di sini kan 6 kali 2, ya kan? Maka pembilangnya juga sama, 1 kali 2. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan yang 3/4. Nah, 3/4 dengan penyebut 12 nilainya berarti berapa yang senilai dengan 3/4 dengan penyebut 12? Ya, yaitu 12 bagi 4 ketemunya 3, 3 kali 3 adalah 9 ya. Berarti 9/12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, 12, ini 12, 12, kita tinggal mengurutkannya. Ya, yang paling kecil ini kan penyebutnya kan sudah sama. Ya, kita lihat pembilangnya. Nah, 289 berarti 2 itu lebih kecil. Kemudian ini 8 dan 9 kan lebih kecil 8, berarti 289. Berarti pecahan urutannya adalah 2/12, 8/12, 9/12. Kita kembalikan lagi, kita sederhanakan lagi, 2/12 tadi miliknya siapa? Yaitu miliknya 2/3. 8/12 miliknya siapa? Ya, 8/12 adalah miliknya 2/3. 2/12 miliknya 1/6, kan gitu kan. Yang 9/12 miliknya 3/4. Jadi urutannya yaitu adalah 1/6, 2/3, 3/4. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan yang B, yaitu 5/6, 2/3, dan 1/2, urutan yang paling kecil. Nah, seperti tadi, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Yaitu KPK dari penyebutnya 632, yaitu berapa? Yaitu sama, yaitu berapa? 12. Ya. Nah, kemudian kamu cari pecahan yang senilai dengan 5/6, ya, berpenyebut 12, yaitu adalah 12 di sini, ya, 12 dibagi 6, 6 ya. 12 dibagi 6 kan ketemunya 2. 2 kali 5 berarti adalah 10. Berarti 5/6 itu sama dengan 10/12. Kemudian 2/3 dengan penyebut 12 berarti berapa? Yaitu adalah 12 dibagi 3 ketemunya 4, 4 kali 2 ketemunya 8 ya. Nah, berarti 2/3 itu sama dengan 8/12. Ya. Kemudian yang 1/2. Yang 1/2 yaitu adalah dengan penyebut 12, yaitu 12 dibagi 6, 12 dibagi 2, ya, dikalikan 1. 12 bagi 2 kan 6. 6 kali 1 ketemunya 6. Ya, berarti 6/12. Kita tinggal mengurutkan kalau penyebutnya sudah sama 12 ya. Ini 12, ini juga sudah 12, ini juga sudah 12. Kita lihat pembilangnya, mana yang paling kecil. Karena perintahnya tadi adalah mengurutkan dari kecil, berarti pembilangnya yang paling kecil berarti berapa? 6/12, kemudian 8/12, kemudian 10/12. Ini urutannya yang dari kecil ya, itu ya. Nah, 6/12 itu miliknya siapa? Yaitu miliknya 1/2. Nah, 6/12 miliknya 1/2, 8/12 miliknya 2/3, 10/12 miliknya 5/6. Nah, ini urutannya. Ini miliknya ya. Nah, berarti adalah urutannya adalah 1/2, 2/3, dan 5/6 ya. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan dengan pecahan di antara dua pecahan ya. Pecahan di antara dua pecahan. Maksudnya bagaimana? Di antara dua pecahan yang tidak senilai, nah, ada dua pecahan yang tidak senilai, berarti dapat ditentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan tersebut. Ya. Ada dua pecahan yang tidak senilai,
berarti ada pecahan di antara dua pecahan tersebut. Nah, contohnya, tentukan sebuah pecahan yang nilainya di antara pasangan pecahan berikut, yaitu adalah 4/5 dan 5/6. Pecahan 4/5 dan 5/6 ini kan tidak senilai. Ya, tidak senilai ini. 4/5 dan 4/5 dan 5/6 ini tidak senilai. Nah, kalau tidak senilai berarti ada pecahan di antara 4/5 dan 5/6. Nah, pecahan di antara 4/5 dan 5/6 itu berapa? Ya, sama seperti tadi, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Ya, mencari KPK dari penyebutnya, mencari bilangan yang bisa dibagi dua penyebut itu. Dalam hal di sini adalah 5 dan 6. Bilangan yang bisa dibagi 5 dan 6 berapa? Yaitu adalah nanti ya. Kemudian yang B 6/7 dan 7/6. Ya, tuh. Yang kita bahas nanti di sini yaitu adalah 4/5 dan 5/6 ya. Mencari KPK dari 5 dan 6 berapa di situ? Ya, yaitu adalah mencari KPK 5 dan 6 yaitu adalah 30 ya. Nah, 30 dengan 4/5 dengan penyebut 30 berarti berapa? Ya, yaitu adalah 30 dibagi 5 kan ketemunya 6. 6 kali 4 adalah 24. Gitu ya. Kemudian yang 5/6 ya. Dengan penyebut 30 yaitu adalah 30 dibagi 6 ketemunya kan 5. 5 kali 5 adalah 25 ya, 25. Nah, di antara dua pecahan 24/30 dan 25/30 kan kita lihat pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama ya, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini ya, kita lihat pembilangnya 24 dan 25. Bilangan di antara 24 dan 25 ini kan tidak ada, ya kan? Tidak ada bilangan antara 24 dan 25. Ada, tapi kan bentuknya kan koma ya, itu tidak ikut, tidak dibahas di sini, yaitu bilangan bulat yang di antara 24 dan 25 kan tidak ada. Nah, kalau tidak ada maka ini dikalikan 2 semua. Ya, berarti 24/30 berarti 24 kali 2, 30 kali 2. Ketemunya adalah 48/60. Kemudian yang 25, ya, yang 25 dikalikan 2, yaitu adalah 25 kali 2, 50, 30 kali 2 adalah 60. Sehingga ketemunya nanti adalah 50/60. Nah, 48/60 dan 50/60. Nah, 48/60 dan 50/60. Nah, bilangan antara 48 dan 50 adalah 49. Nah, berarti kalau penyebutnya sudah 60, sudah sama di sini 60 ya. Lihat dulu pembilangnya 48 dan 50. Nah, bilangan di antara 48 dan 50 kan 49. Maka pecahannya adalah 49/60. Berarti pecahan di antara 48/60 dan 50/60 adalah 49/60 ya. 49/60. Sehingga pecahan di antara 4/5 dan 5/6 di situ adalah 49/60 ya.
Nah, kemudian yang B, nah, 6/7 dan 5/8. KPK dari penyebut 7 dan 6 adalah 56. Ya. KPK dari 6/7 dan 5/8 adalah KPK-nya adalah 56. Ya. Berarti 56 dibagi 7 dikalikan 6, ketemunya adalah 48. Ya. Kemudian di sini adalah 7/8, supaya penyebutnya 56 adalah 49. 49 ini dari mana? Yaitu 56 dibagi 8, kemudian dikalikan 7, yaitu 7 kali 7, 49. Atau di sini 56 berarti 8 kali berapa? 8 kali 7. Maka pembilangnya 7 juga sama, 7 kali 7, 49. Ya, gitu ya. Oke. Berarti sudah ketemu pecahan 48/56 dan 49/56. Ini. Tidak ada bilangan antara 48 dan 49. Ya. Kan tidak ada di sini. Antara 48 dan 49. Maka caranya yaitu dengan cara dikalikan 2, yaitu 48/56 kalikan 2, yaitu 48 kali 2, 56 kali 2, ketemunya adalah 96/112. Kemudian 49/56 itu dikalikan 2 sama dengan 49 kali 2, 56 kali 2 sama dengan 98/112. Sehingga 96/112 dan 98/112 penyebutnya kan sudah sama ya, sama-sama 112-nya. Ya, kita lihat dulu pembilangnya yaitu 96 dan 98. Berarti bilangan di antara 96 dan 98 adalah 97. Berarti pecahannya adalah 97/112 ya. Berarti pecahan di antara 6/7 dan 5/8 di situ adalah ini pecahan di antara 6/7 dan 58 adalah berapa? Yaitu adalah 97/12, 112 ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Kita lanjutkan dengan latihan ya. Nah, sebagai latihan kamu coba kamu kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama adalah urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama adalah 1/4, 1/3, 1/6. Kemudian yang kedua adalah 4/6, 3/4, dan 6/12. Kamu urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Kemudian soal yang kedua, latihan yang kedua, tentukan tepat sebuah pecahan yang terletak antara dua pecahan berikut ya. Kamu cari satu pecahan di antara dua pecahan berikut ini. Yang pertama adalah 2/5 dan 3/5. Kemudian yang kedua adalah 2/3 dan 5/6. Kamu cari sebuah pecahan di antara dua pecahan tadi, yaitu 2/5 dan 3/5 dan 2/3 dan 5/6. Kemudian latihan yang ketiga, soal cerita ya. Andri, Rian, dan Mawar sekolah di tempat yang sama. Jarak rumah Andri ke sekolah 3/4 km, jarak rumah Rian ke sekolah 7/8 km, sedangkan jarak rumah Mawar ke sekolah 4/5 km ya. Jadi rumah siapakah yang terdekat dari sekolah? Nah, kamu tentukan itu rumahnya siapa yang terdekat dari sekolah ya. Kemudian rumah siapakah yang terjauh dari sekolah? Nah, itu ya bisa kamu tentukan. Yang ketiga adalah urutkan rumah mereka mulai dari yang terjauh dari sekolah. Jadi urutan yang terjauh dari sekolah. Ya, itu adalah dari 3 soal latihan untuk sebagai bahan latihan kamu ya. Demikian yang bisa diberikan materi pecahan yang kedua di sini yang bisa diberikan Pak Sulis ya. Selanjutnya saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.